Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Langsung saja perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Mari, biasa dipanggil Yos, asal prodi dari Prodi Ilmu Hukum semester 3. Jadi di sini saya buat project filsafat, yaitu gagasan filsafat menurut Arthur Schopenhauer. Perkembangan filsafat Jerman pada abad ke-19 ditandai oleh munculnya arus pemikiran besar bernama idealisme Jerman yang bermula dari kritik rasional Immanuel Kant terhadap metafisika klasik. Setelah Kant, muncul para pemikir seperti Fichte, Schelling, dan Hegel yang menyusun sistem filsafat luas dan optimis mengenai rasio, kebebasan, dan perkembangan sejarah. Namun, di tengah arus besar yang memuliakan rasio tersebut, lahirlah seorang filsuf yang mengambil posisi kontras dan kritis, yaitu Arthur Schopenhauer. Ia menolak pandangan optimistis Hegelian tentang rasionalitas dunia dan menggantikannya dengan sebuah pandangan yang jauh lebih gelap. Dunia digerakkan oleh kehendak irasional, bukan oleh rasio atau tujuan moral. Jadi baik, berikut kita masuk di bagian profil dari filsuf Arthur Schopenhauer. Dia lahir pada tahun 1788 di Danzig dalam keluarga pedagang kaya dan berpendidikan. Ayahnya seorang pengusaha kosmopolitan, sementara ibunya penulis terkenal yang aktif dalam dunia sastra. Lingkungan ini membentuk minatnya pada bahasa, seni, dan filsafat. Masa mudanya dihabiskan untuk berkeliling Eropa, memperluas pandangannya tentang manusia dan penderitaan. Setelah ayahnya meninggal, ia belajar di Göttingen dan Berlin, menghadiri kuliah Fichte dan Schonmacher. Karir dan konflik akademik Schopenhauer berseteru dengan Hegel dan bahkan menjadwalkan kuliahnya bersamaan untuk menyaingi pengaruh Hegel. Namun usahanya gagal dan kuliahnya sepi. Ia kemudian menarik diri dari dunia akademik. Karyanya adalah The World as Will and Representation. Awalnya kurang dihargai, namun tetapi menjadi berpengaruh besar setelah tahun 1850-an. Kepribadian dan pengaruh. Ia dikenal ironis, skeptis, kritis terhadap optimisme, sangat menghargai seni terutama dalam musik, serta dipengaruhi pemikiran Hindu-Buddha. Gagasannya memberi dampak besar pada Nietzsche, Wagner, Freud, Tolstoy, Thomas Mann, Wittgenstein, Cioran, dan teori modern tentang psik serta Oke teman-teman, sekarang kita masuk di bagian gagasan filsafat menurut Schopenhauer. Di sini kita melihat ada dua, yaitu yang pertama ada kehendak sebagai inti realitas atau will, dan yang kedua pesimisme, metafisik, dan penderitaan manusia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di bagian gagasan Schopenhauer untuk saat ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di bagian bawah. Yang pertama ada kritik terhadap konsumerisme modern, dan yang kedua pengaruh pada psikologi dan psikoanalisis. Yang ketiga ada etika empati di era modern. Yang keempat seni dan estetika sebagai terapi modern. Dan yang kelima, minimalisme sebagai praktik kontemporer. Arthur Schopenhauer merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh dari tradisi idealisme Jerman yang menawarkan kritik mendalam terhadap rasionalitas dan optimisme filsafat sistematis.
yang menggabungkan pemikiran Kant, filsafat timur, dan analisis psikologis yang menunjukkan bahwa realitas terdalam bukan rasio, melainkan kehendak kekuatan irasional yang menjadi sumber penderitaan manusia.